Pada part sebelumnya, kalian telah memahami makna limit yang memuat fungsi trigonometri. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya ke rumus dasar dan lanjutan. Melalui pembuktian sederhana dengan pendekatan numerik, kalian telah memperoleh pemahaman bahwa nilai limit fungsi sin X per X untuk X mendekati 0 adalah 1. Nah, setelah video di part pertama, saya unggah, kalian komentari, saya membaca komen-komen yang kalian kirimkan. Kemudian ada beberapa pertanyaan, seperti pertanyaan berikut salah satunya, yaitu apakah nilainya berlaku juga untuk limit cos X per X untuk X mendekati 0 dan limit tan X per X untuk X mendekati 0. Nah, ini yang perlu diingat dan dicatat, mungkin ini sudah pernah dijelaskan waktu di kelas 11, bahwa dalam menghitung nilai limit fungsi X mendekati A, diharuskan melakukan tes limit, yaitu dengan cara substitusi. Jika hasilnya merupakan bentuk tak tentu, yaitu seperti 0 per 0, tak hingga per tak hingga ditambah tak hingga dikurangi tak hingga, maupun 0 pangkat 0 dan tak hingga pangkat tak hingga, harus dilakukan teknik perhitungan lagi, karena nilai tersebut bukan merupakan nilai limit. Jadi untuk pertanyaan yang kalian ajukan ke saya ini, mari kita lakukan tes terlebih dahulu. Nah, kita lakukan tes limit. Dengan menggunakan apa? Menggunakan metode substitusi. Persoalan pertama, untuk limit cos X per X untuk X mendekati 0 sama dengan cos 0 per 0 sama dengan 1 per 0 sama dengan tak hingga. Nah, ini merupakan nilai limit, bukan merupakan bentuk tak tentu, sehingga langsung bisa dijawab tak hingga. Nah, sekarang kita ke persoalan yang kedua. Limit tan X per X untuk X mendekati 0, coba kita substitusi, tan 0 per 0 sama dengan 0 per 0. Ini merupakan bentuk tak tentu, sehingga kita harus menggunakan cara pendekatan lain. Nah, kita menggunakan Microsoft Excel lagi. Ini salah satu pembuktian numerik dengan cara yang termudah. Setelah kita kemarin berhasil mengkalkulasi nilai fungsi sin X per X mendekati 0 dengan Microsoft Excel, kita akan coba lagi untuk mengkalkulasi nilai fungsi tan X per X untuk X mendekati 0. Kita cari dari sebelah kanan permudah. Dengan 1 dikalikan lagi 0,5
sekarang kita copy ke bawah rumusnya. Nah, semakin dekat dengan berapa? Kita setidaknya semakin dekat dengan 1. Jadi, nilai limit fungsi tan X per X untuk X mendekati 0 itu adalah 1 hasilnya. Setelah kita kemarin berhasil mengkalkulasi. Nah, sekarang sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ada dua rumus dasar dari limit fungsi trigonometri, yaitu limit sin X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1 dan limit tan X per X untuk X mendekati 0 sama dengan 1 juga. Rumus tersebut dapat dikembangkan menjadi 8 rumus lanjutan, yaitu yang pertama, limit sin mx per nx untuk X mendekati 0 sama dengan M per N. Yang kedua, limit nx per sin mx untuk X mendekati 0 sama dengan N per M. Yang ketiga, limit tan mx per nx untuk X mendekati 0 sama dengan M per N. Yang keempat, limit nx per tan mx untuk X mendekati 0 sama dengan N per M. Yang kelima, limit sin mx per sin nx untuk X mendekati 0 sama dengan M per N. Yang keenam, limit tan mx per tan nx untuk X mendekati 0 sama dengan M per N. Yang ketujuh, limit sin mx per tan nx untuk X mendekati 0 sama dengan M per N. Yang kedelapan, limit tan mx per sin nx untuk X mendekati 0 sama dengan M per N. Nah, sekarang kita akan berlatih untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri yang mengandung nilai sinus dan tangen. Jadi kita untuk part ini tidak membahas yang untuk cos, itu untuk next part. Nah, contoh yang pertama. Tentukan nilai limit dari limit sin 7x per 3x untuk X mendekati 0. Coba kita jawab. Kita bisa menggunakan cara manipulasi aljabar. Bahkan untuk menggunakan Microsoft Excel kita pun juga bisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk yang cara manipulasi aljabar. Cara yang pertama, nah, limit sin 7x per 3x untuk X mendekati 0 sama dengan, nah di sini kita kalikan dengan 7x per 7x. Kenapa? Karena nanti ketika kita tukar, jadi nanti diinginkan itu seperti ini, limit sin 7x per 7x untuk X mendekati 0 dikalikan 7x per 3x. Karena ini sah karena komutatif perkalian. Sehingga untuk limit sin 7x per 7x untuk X mendekati 0 itu nilainya kan 1. Kemudian untuk 7x per 3x kita sederhanakan sehingga didapatkan nanti 7 per 3. 1 kali 7 per 3 sama dengan 7 per 3. Ini cara yang pertama, kita menggunakan manipulasi aljabar. Kemudian cara yang kedua, kita menggunakan rumus lanjutan tadi. Nah, kalau sudah mahir pakai cara manipulasi aljabar, kita sudah ngerti rules benarnya itu seperti apa, kita bisa langsung menggunakan rumus. Nah, yang tadi, limit sin mx per nx sama untuk X mendekati 0 sama dengan M per N, jadi diambil koefisien X-nya saja. Sehingga untuk persoalan limit sin 7x per 3x untuk X mendekati 0, itu langsung kita dapatkan 7 per 3. Sudah paham? Nah, nanti yang belum paham bisa japri di Telegram. Atau bisa request soal untuk next video ya. Nah, kita langsung ke contoh yang kedua. Tentukan nilai limit dari berapa ini soalnya? Limit sin kuadrat 2x per 3x kuadrat
untuk X mendekati 0. Nah, di sini kita uraikan sin kuadrat 2x itu sama saja sin 2x dikalikan sin 2x. Ya, untuk 3x kuadrat itu sama saja 3x kali x. Boleh juga dituliskan 3 dikalikan x lagi. Nah, kemudian berdasarkan sifat limit, nah kita dapat memecahnya menjadi limit sin 2x per 3x untuk x mendekati 0 dikalikan limit sin 2x per x untuk x mendekati 0. Jadi bisa dihitung secara terpisah seperti ini. Sehingga kita dapatkan yang ini 2 per 3, yang ini adalah 2, karena 2 per 1 jadinya 2. Sehingga jawabannya 4 per 3. Ini tadi ya soalnya. Kemudian kita bisa menggunakan cara yang kedua, sama-sama cara manipulasi aljabar. Nanti bedanya ada di sini, menguraikan sin kuadrat 2x-nya. Sin kuadrat 2x itu bisa kita uraikan menjadi sin 2x dikuadratkan per 3x-nya yang dikuadratkan. Kemudian 1 per 3-nya kita pindah ke depan sebagai konstanta. Kemudian kita jadikan 1 kurung, kemudian dikuadratkan sin 2x per x dikuadratkan. Sama dengan ini 1/3, ini 4. Kenapa? 2 per 1 kan 2, dikuadratkan jadinya 4. Sehingga ini kan kita pakai cara yang tadi, sama saja m per n ya, koefisiennya dibagi koefisien x di sini dibagi dengan koefisien x di sini, sehingga diperoleh jawabannya itu adalah 4/3. Bisa dimengerti? Jika belum paham, bisa diulangi lagi video ini sampai kalian paham. Baru kalau kalian belum paham betul, nanti saya akan memberikan khusus video part untuk sesi contoh soal. Terima kasih, semangat belajar. Jangan lupa komentar di bawah, sudah paham atau belum, atau ada pertanyaan. Kemudian jangan lupa like video ini. Dan untuk menambah semangat saya untuk membuat video yang lebih bagus lagi, jangan lupa subscribe dan hidupkan loncengnya untuk memperoleh notifikasi jika saya membuat video terbaru.